DPR dorong hukum tegas, izin Ponpes Al-Ghazini bisa dicabut jika ada pelanggaran yang berat. Tepuk tangan pada bapak-bapak DPR. Yang dari awal mungkin dia nggak tahu dunia pesantren, dunia pondok, bagaimana mereka membangun bangunan-bangunan mereka. Kadang-kadang mereka membangun seperti itu dengan bantuan wali santri, masyarakat, dermawan, donatur, dan lain sebagainya, tanpa melibatkan pejabat kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang pejabat datang ke pondok pesantren ketika mereka perlu suara mereka. Ini yang perlu kita sayangkan. Sekarang ketika mereka tertimpa musibah, ada keteledoran, keselalaian seperti ini, baru mereka desak pondok pesantren. Apalagi izinnya mau dicabut. Pak, ini bukan punya pemerintah. Mana Kementerian Agama, mana janji-janji politik mereka yang mau nyumbang, yang mau memberikan bantuan untuk pondok pesantren. Sekolah-sekolah mereka yang mereka bantu, tapi pondok-pondok atau sekolah-sekolah yang ada di pondok pesantren mana ditelantarkan. Mas, Mbak, kita harus bijak. Boleh kita mengusut, boleh kita cari siapa yang bersalah dan bertanggung jawab penuh akan keteledoran ini dan kelalaian ini. Ini salah, memakan banyak korban memang. Tapi lihat, dari sini kita bisa ngambil pelajaran. Orang-orang yang melek sama pondok pesantren, orang-orang yang benar dengan pondok pesantren. Dan orang-orang yang ketika tahu seperti ini mereka serang pondok pesantren. Kiainya bilang takdir, mengatakan seperti itu kata-kata seakan-akan ngeles. Bukan ngeles, Pak. Orang bilang takdir itu belum tentu orang itu ngeles dan nggak bertanggung jawab. Mau bertanggung jawab, tapi bilang seperti itu untuk apa? Untuk menahan, untuk menghibur diri mereka masing-masing, bukan untuk ngeles. Saya yakin pondok pesantren siap untuk bertanggung jawab. Bilang takdir yang dilarang itu ketika kita menyalahkan takdir. Kenapa kamu kok bermaksiat? Ya takdir seperti ini. Nah itu bukan seperti itu. Saya yakin pondok pesantren mereka, kiai-kiai ustaz-ustaz lebih tahu. Belum lagi pondok pesantren dihujat karena ini itu izin pembangunan, kontraktornya gak jelas, tukangnya gak profesional dan lain sebagainya. Bangunannya kok bisa seperti itu? Makanya pemerintah turun, lihat kabupaten, kecamatan, ini itu semuanya lihat, ayo bantu. Kita lihat pondok-pondok yang mereka bangunannya seperti itu. Kita lihat, kita bantu operasional dan perizinan mereka. Baru kita bisa memperbaiki pondok-pondok pesantren kita di Indonesia. Jangan ketika ada masalah seperti ini baru kita selidiki, baru kita selesaikan, baru kita habis-habisi. Belum lagi mobilnya kiai, apakah kiai nggak boleh punya mobil? Mobil yang katanya Mercy itu katanya 2008, harganya 100 juta. Apalagi sekarang berapa harganya? Kiainya datang ke pasar untuk belanja sendiri tanpa santri-santri, tanpa dikawal. Kiai nggak kedunian. Bukan berarti kiai itu terus ke dia punya dunia dianggap gak ikhlas, dianggap gak tulus. Tapi sekarang kalau ada permasalahan seperti ini dipojok-pojokkan. Ayo tala, kita melek sama-sama, kita belajar sama-sama. Boleh kita usut tapi tanpa menyinggung, menyakiti, apalagi menggeneralisir semua kejelekan untuk semua pondok pesantren, mengklaim ini perbudakan dan lain itu. Ayolah kita sama-sama melek, kita sama-sama baik. Boleh kita usut, boleh kita tapi semuanya harus dengan komentar yang bijak, dengan adab, dengan ilmu, dengan dalil, bukan syukur-syukuran. Wallahu a'lam.